Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad ba'da subuh 20 Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan 8 Februari 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Jami' Syubban, Serang, Provinsi Banten, dalam sebuah kajian dengan tema meraih Ramadan terbaik. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamahu minna mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan kami ke dalam bulan Ramadan, dan selamatkanlah bulan Ramadan untuk kami, dan terimalah dari kami amalan-amalan di dalam bulan Ramadan. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian ini, maka saya ingin membacakan sebuah hadis ayat Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dzana lakum ila ta'amin ghaira nadhirina ilayhi walakin idza du'itum fadkhulu wa idza ta'imtum fantashiru wa la musta'nisin li hadits inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahi minhu wallahu la yastahi minal haqq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihim wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Yang artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika diundang, kalian diundang, maka masuklah. Dan bila kalian sudah selesai makan, keluarlah kalian tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi Muhammad SAW. Dan lalu Nabi Muhammad SAW malu kepada kalian untuk menyuruh kalian keluar. Allah tidak malu menerangkan yang benar. Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kalian meminta sesuatu keperluan kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir, dari balik hijab. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hati kalian dan hati istri-istri Nabi.
dan tidak boleh kalian menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini surah Al-Ahzab ayat 53 berkaitan dengan salah satu hukum Islam, yaitu kita laki-laki disyariatkan untuk bertabir, berhijab dengan perempuan. Oleh karena itu saya mohon dengan kerendahan hati agar hijab yang di belakang saya biar diberikan aja, supaya saya kajiannya nyaman, matanya tidak tertahan. Mohon maaf ya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kalau ingin melihat kajian-kajian ya dikit-dikit gitulah. Ya, demikian. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini semua sesuai dengan ayat Al-Qur'an, dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihim. Itu lebih suci bagi hati kita dan juga bagi hati perempuan. Saya tidak terlalu dibuat-buat ceramahnya karena di hadapan mata-mata perempuan, kemudian perempuan juga menjaga matanya, lebih suci hati. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin membicarakan tentang meraih Ramadan terbaik. Timbul pertanyaan di dalam tema ini. Yang namanya Ramadan terbaik itu bagaimana? Apa yang dimaksud dengan Ramadan terbaik? Ini kan kita ingin meraih Ramadan terbaik. Apa sih arti Ramadan terbaik? Maka jawabannya adalah Ramadan terbaik adalah Ramadan yang mendatangkan ampunan dosa dan pemaafan atas kesalahan. Itu arti dari Ramadan terbaik. Yang pertama, mendatangkan ampunan dosa dan pemaafan atas kesalahan. Mana dalilnya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah." Yang artinya, sungguh seseorang hidungnya tersungkur ke tanah. Itu istilah bahasa Arab, raghima anfu rajul. Sungguh hidung seseorang tersungkur ke tanah. Masuk atasnya bulan Ramadan, diberikan oleh Allah umur bulan Ramadan. Lalu berlalu Ramadannya sebelum diampuni dosanya. Maka kemudian Allah menjauhkannya dari api neraka, dari surga, dan memasukkannya ke dalam neraka. Berdasarkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an, dan hadisnya sahih, disahihkan oleh para ulama hadis, di antaranya Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Ramadan terbaik adalah Ramadan yang kalau orang masuk di dalamnya diampuni dosa-dosanya.
Ramadan terbaik adalah Ramadan yang kalau orang masuk di dalamnya, diberikan umur oleh Allah di dalamnya, diampuni dosa-dosanya. Maka itu yang harus terkenang dalam benak kita. Saya kalau mau masuk Ramadan, Allah ngasih umur saya bulan Ramadan, maka bagaimana caranya agar saya diampuni dosa? Bukan malah tidak diampuni. Dan aneh saja, bulan ampunan tidak diampuni. Nah, itu aneh. Ini dalil pertama. Mengenai Ramadan terbaik adalah Ramadan yang mendatangkan ampunan. Suatu saat Rasulullah, ini dalil kedua. Suatu saat Rasulullah SAW naik ke atas mimbar. Kemudian beliau mengucapkan amin, amin, amin. Kemudian beliau ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ma sana'ta hadza? Wahai Rasulullah, engkau sebelum ini belum pernah melakukan seperti ini. Naik ke atas mimbar lalu mengucapkan amin, amin, amin. Dan arti amin dalam bahasa Indonesia artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Ya Allah kabulkanlah. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, Atani Jibril, datang kepadaku Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Raghima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar qul amin faqultu amin. Seseorang masuk ke dalam bulan Ramadan kemudian tidak diampuni dosanya, dijauhkan dari surga, dimasukkan ke dalam neraka. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah amin. Maka aku pun mengucapkan amin. Artinya waktu itu Jibril berdoa, siapa saja yang masuk ke dalam bulan Ramadan lalu tidak diampuni dosanya, kemudian dia dijauhkan dari surga, dimasukkan ke dalam neraka, maka semoga dia tidak diampuni dosanya. Ucapkanlah amin wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun mengucapkan amin. Ini amin yang pertama. Amin yang kedua adalah man dzukirtu indahu falam yusalli alayya fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Barang siapa yang aku disebutkan namaku di hadapannya lalu tidak bersalawat atasku, maka dia masuk ke dalam neraka dan dijauhkan dari surga. Ucapkanlah amin, maka aku pun mengucapkan amin. Ini amin yang kedua. Amin yang ketiga, man adraka abawai au ahadahuma falam yabirrahuma fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah qul amin faqultu amin. Barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, lalu dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka masuk dia ke dalam neraka, dijauhkan dari surga. Ucapkanlah amin wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun mengucapkan amin. Amin yang ketiga. Ini juga hadis yang kedua yang menunjukkan bahwa Ramadan terbaik maksudnya adalah Ramadan yang kalau orang masuk ke dalamnya diampuni dosa-dosanya, dimaafkan kesalahan-kesalahannya. Sekali lagi saya ingatkan, sekarang kita tanggal 20, sekitar 9 hari atau 10 hari lagi masuk Ramadan. Yang harus selalu ada dalam benak kita, bagaimana saya dapat Ramadan terbaik. Sama dengan
bagaimana saya diampuni dosa di dalam bulan Ramadan ini. Ya. Dan itu harus ada cara-caranya. Tidak semua orang yang masuk Ramadan kemudian diampuni, enggak. Malah ada yang disiksa. Sebagaimana hadis tadi. Sungguh hidung seseorang tersungkur ke tanah, masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian berlalu Ramadan, lalu tidak diampuni dosanya. Dimasukkan neraka, dijauhkan dari surga. Berarti kan ada yang tidak diampuni. Ini hati-hati. Harus letakkan dalam benak kita, sanubari kita, saya bulan Ramadan ini ingin diampuni oleh Allah. Ingin mendapatkan Ramadan terbaik. Yang arti Ramadan terbaik adalah diampuni dosa dan dimaafkan kesalahan. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya Ramadan terbaik adalah Ramadan yang mendatangkan ampunan, maghfirah, dan juga Ramadan yang mendatangkan pemaafan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratu ma bainahunna idza ijtanabal kabair." Yang artinya salat 5 waktu dan Ramadan kepada Ramadan selanjutnya. Salat 5 waktu, Jumat kepada Jumat, Ramadan kepada Jumat, kepada Ramadan, menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya jika dijauhi dosa-dosa besar. Inilah Ramadan terbaik. Ramadan yang mendatangkan maghfirah, ampunan dosa, pemaafan kesalahan-kesalahan. Hadis yang lain lagi, banyak hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman dan karena ihtisab, diampuni untuknya yang telah lalu dari dosanya. Itulah Ramadan terbaik. Ramadan terbaik yang ingin kita raih, sama dengan meraih bulan yang saya di dalamnya diampuni dosa, yang saya di dalamnya dimaafkan kesalahan-kesalahan selama ini. Dan dosa yang dimaksud, Pak, dosa kecil. Karena dosa besar perlu taubat. Itu kaedah. Setiap amalan yang di dalamnya ada pahala menghapuskan dosa, maka kaedahnya yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena dosa besar memerlukan taubat. Dosa-dosa besar memerlukan taubat. Taib, ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Itu makna yang pertama dari meraih Ramadan terbaik. Yaitu sama dengan meraih maghfirah, ampunan dosa, pemaafan atas kesalahan. Makna yang kedua, meraih Ramadan terbaik adalah meraih Ramadan yang menjadikan seseorang masuk di dalamnya penyebab dia masuk surga. Penyebab dia masuk surga. Jadi kalau orang masuk ke dalam bulan Ramadan, seharusnya apa yang dia amalkan di dalam bulan Ramadan sebagai penyebab masuk surga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai orang masuk ke dalam surga, lalu orang masuk ke dalam bulan Ramadan, ternyata Ramadannya tidak memasukkannya ke dalam surga. Ini rugi. Sama tadi,
saya kembali ke permasalahan awal. Kenapa amin tadi 3 kali? Coba Bapak perhatikan. Masuk bulan Ramadan, lalu tidak diampuni. Kemudian disebutkan nama Nabi, lalu tidak bersalawat. Kemudian ada orang tua, lalu tidak berbakti. Kenapa orang ini tidak dapat ampunan? Rahasianya Pak, ada kesempatan emas dia tidak gunakan. Itu rahasianya. Itu kan seperti orang dikasih duit nih, ambil, enggak, ambil, enggak. Nah, ini enggak tahu diri. Sama tuh 3 orang tadi yang didoakan keburukan oleh Jibril, diamini doanya oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, orang diberi umur masuk bulan Ramadan, bulan ampunan, tetapi dia tidak menggunakan sebaik-baiknya, akhirnya tidak diampuni. Padahal ada kesempatan emas. Yang kedua, orang disebutkan nama Nabi di hadapannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan padahal dia mudah untuk bersalawat, ada kesempatan emas dia bersalawat. Pahala bersalawat adalah man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi bi'asyar. Siapa yang bersalawat atasku sekali, Allah akan memujinya 10 kali. Tapi kesempatan itu dilewatkan dia begitu saja. Disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berselawat. Bahkan seketika saya sekarang menyebutkan nama Nabi Muhammad, itu pun tidak berselawat sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak biasa mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berselawat. Semestinya seorang yang ingin tahu atau tahu kesempatan emas saat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semestinya dia bersalawat. Dia tidak menggunakan kesempatan itu. Kemudian yang ketiga, ada kesempatan emas, bakti orang tua, amalan paling jitu untuk berkah hidup. Saya jamin Pak, orang yang bakti tidak pernah akan tidak berkah hidupnya. Dan saya jamin orang yang durhaka pasti sengsara hidupnya, sehancur-hancurnya. Itu berdasarkan nas dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Tidak ada, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang Allah ingin segerakan siksanya di dunia dan disisakan siksanya di akhirat dibandingkan memutuskan hubungan rahim. Dan hubungan rahim yang terputus yang paling besar, durhaka sama orang tua. Ini hati-hati 3 ini. Maka kembali kita ke poin yang kedua. Ramadan, mencari Ramadan terbaik, meraih Ramadan terbaik, maksudnya adalah meraih agar di dalam bulan Ramadan penyebab kita masuk surga. Apa dalilnya? Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam An-Nu'man bin Qawqal radhiyallahu anhu. Suatu ketika Nu'man bin Qawqal pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat wa harramtul haram wa ahlaltul halal wa sumtu Ramadan a'adkhulul jannah?" Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau? Beritahukan kepadaku. Kalau aku menjaga sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, menghalalkan yang halal, menjauhi yang haram, dan walam azid ala dzalika syai'an, aku tidak menambahkan dari itu sedikit pun. Amalan cuma itu, puasa Ramadan, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, tidak mengkonsumsi yang halal, menjauhi yang haram. Amalannya cuma 4. Aku tidak nambah dari itu sedikit pun. Bahkan berhaji aja dia enggak, umroh aja enggak, jihad aja enggak, amalan sunnah aja enggak. Apakah kalau aku menjaga itu, maka dan aku tidak menambahkan sedikit pun, maka apakah aku masuk surga? Kata Rasulullah SAW. Naam. Iya. Iya, aku masuk surga. Bahkan orang tersebut Nu'man bin Qawqal menambahkan, "Wallah la azidu ala dzalika syai'an." Demi Allah, aku tidak menambah sedikit pun dari itu. Itu amalan masuk surga. Maka hati-hati. Ketika kita mengangkat tema
meraih Ramadan terbaik, apa maksudnya? Meraih amalan yang kalau kita masuk bulan Ramadan, kita akan masuk surga. Itulah Ramadan terbaik. Menjadi Ramadan terburuk kalau seandainya orang diberi umur masuk Ramadan tapi tidak masuk surga. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Kemudian yang ketiga, makna dari meraih Ramadan terbaik. Meraih Ramadan terbaik maknanya adalah meraih tingkatan yang tinggi di surga akibat masuk ke dalam bulan Ramadan. Ini arti yang ketiga. Meraih Ramadan terbaik artinya adalah meraih tingkatan yang tinggi di surga. Kalau tadi yang kedua masuk surga, ini enggak, sudah masuk tapi dapat lagi terbaiknya, tingkatan yang tinggi di surga. Karena surga itu tingkat-tingkatan, Pak. Kita ini di dunia, saya pernah ke Abu Dhabi, kemudian ke Dubai. Ada kan Burj Khalifah tinggi. Orang membanggakan dirinya ketika naik ke atas itu. Kenapa? Karena ketinggian itu adalah sebuah kebanggaan. Termasuk di dalamnya surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dattu li'ibadis salihin." Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh. Atau di dalam hadis yang lain, "Inna fil jannati mi'ata darajah, ma baina kulli darajatain kama baina as-sama'i wal ard." Sesungguhnya di dalam surga terdapat 100 tingkatan. Antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain seperti antara bumi dan langit. Langit bukan yang kita lihat biru ini, Pak, bukan. Ini pandangan mata kita secukupnya melihat. Itu namanya langit yang kita lihat dengan mata kepala kita. Karena kita ini tinggal di bumi, kemudian di samping kita ada planet-planet. Kumpulan dari planet-planet itu adalah satu galaksi, disebut dengan galaksi Bima Sakti. Kemudian di langit seperti galaksi Bima Sakti ini miliaran ribuan, mana langit dunia, wallahu a'lam. Berarti tinggi jauh. Belum langit satunya, 2, 7, sampai 7-nya. Baru langit dunia saja kita tidak tahu di mana. Sampai sekarang ilmu pengetahuan antariksa belum ada yang mencapai bahwasanya langit dunia mana, kemudian selanjutnya langit satu mana, enggak ada. Dan tidak akan pernah ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tinggi berarti, jauh berarti. Nah, meraih Ramadan terbaik adalah sama dengan meraih tingkatan yang tinggi di dalam surga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau meninggal, apa salah satu doa beliau? Allahumma rafiqil a'la. Ya Allah, tempatkan aku di surgamu yang paling tinggi. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Idza sa'altumullah is'aluhul firdaus, innaha a'lal jannah." Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Sesungguhnya dia adalah surga yang paling tinggi. Berarti ada yang rendah, ada yang tinggi. Nah, meraih Ramadan terbaik adalah meraih derajat yang tinggi di dalam surga. Ini akan kita bicarakan nanti. Bagaimana caranya? Ini saya baru menjelaskan makna tema. Belum masuk ke dalam caranya. Apa dalilnya? Itu sebuah statement, harus ada dalil. Meraih Ramadan terbaik adalah meraih tingkatan tinggi di dalam surga. Dalilnya adalah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah Talhah bin Ubaidillah bercerita. Ada 2 orang yang masuk dalam agama Islam. Perhatikan, ini hadis menarik. 2 orang yang masuk dalam agama Islam. Kemudian yang pertama, kana ashadd
ashadda ijtihadan min ats-tsani. Yang pertama masuk Islam, dia semangat beribadah sampai berjihad, sampai mati syahid di medan pertempuran. Oke, selesai. Yang kedua masuk Islam, tidak ikut berjihad. Tetapi yang kedua ini masih hidup 1 tahun setelah yang mati syahid ini. Yang kedua ini tidak ikut berjihad, tetapi dia masih hidup 1 tahun setelah mati syahid ini. Baik. Lalu Talha bin Ubaidillah bermimpi. Ya, saya sebutkan dalilnya biar menarik. Lebih baik saya baca hadisnya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya suka baca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada kita mengambil perkataan sendiri dari hafalan. Lebih baik kita baca. Imam Ahmad saja baca. Ya, Imam Ahmad meriwayatkan Musnad Imam Ahmad itu baca dari kitab. Jadi seorang penceramah baca itu bukan hal yang buruk gitu. Baca. Perhatikan, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bercerita, "Anna rajulan minal Bali qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada dua orang dari Bali, enggak tahu Bali daerahnya di mana. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana islamuhuma jami'an. Akhirnya mereka berdua masuk dalam agama Islam. Fakana ahaduhuma ashadda ijtihadan minal akhar. Salah satunya lebih semangat beribadah daripada yang kedua. Faghaza al-mujtahidu minhuma fastush. Kemudian yang semangat ini ikut berjihad dan mati syahid. Thumma makathal akhar ba'dahu sanah. Yang kedua masih hidup 1 tahun setelah yang mati syahid ini. Masih hidup 1 tahun setelah yang mati syahid. Tsumma tufi, lalu dia meninggal juga setelah 1 tahun. Lalu Talha bercerita, "Fara'aitu fil manami baina ana 'inda babil jannah idh ana bihima." Lalu Talha bin Ubaidillah bercerita, aku bermimpi. Aku di depan pintu surga dan di samping kanan kiriku ada 2 orang tersebut. Yang tadi masuk Islam, ini mati syahid, yang ini hidup 1 tahun lagi setelahnya. Fa kharaja kharijun minal jannah fa adzina lilladzi tuwfiya al-akhirah minhuma. Lalu ada malaikat keluar dari surga. Kemudian malaikat itu mengizinkan yang paling terakhir meninggal untuk masuk surga duluan. Yang paling terakhir meninggal untuk masuk surga duluan. Kemudian tsumma kharaja fa adzina lilladzi istushhid. Kemudian keluar lagi malaikat dari surga. Kemudian mengizinkan yang mati syahid tersebut masuk surga. Berarti nomor 2 masuk surganya. Setelah yang pertama, setelah yang kawannya tadi, yang tidak ikut berjihad tadi. Tsumma raja'a ilayhi faqala irji' fa innaka lam ya'ni laka ba'du. Lalu malaikat datang kepadaku, pada Talha bin Ubaidillah sahabat Nabi. Kalau kamu pulang aja dulu. Kamu belum waktunya masuk ke sini. Karena masih hidup. Kemudian, nah ini pelajaran nih, sedikit menyimpang. Jangan terlalu ngefans dengan orang yang masih hidup. Karena kita tidak tahu dia mati di atas apa. Oh dia wali Allah, dia alim, dia saleh. Boleh kita hormati, boleh kita muliakan. Tapi sampai berlebihan, sampai menganggap dia tidak punya dosa, enggak. Karena kita tidak tahu dia mati di atas apa. Makanya Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasul SAW, seorang sahabat Nabi yang mengambil 70 surat langsung dari mulut Rasul SAW. Saking dekatnya dengan Rasul SAW. Beliau mengatakan, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal hayy la tu'man alaihi fitnah." Siapa yang ingin mencari suri tauladan, carilah suri tauladan dari orang-orang yang sudah meninggal. Para sahabat,
para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. 3 generasi keemasan umat Islam. Berdasarkan nas dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Manusia terbaik itu Pak, para rasul, para nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Itu tidak ada khilaf di antara para ulama. Orang-orang setelahnya masih kita mungkin diridhoi oleh Allah, mungkin semoga diridhoi oleh Allah. Makanya orang ini, Talha bin Ubaidillah mengatakan, kamu pulang dulu, kamu belum meninggal, belum waktunya kamu, belum tahu kita nasibnya apa. Tidak boleh seseorang hulu, berlebih-lebihan terhadap orang saleh yang masih hidup. Kalau orang yang saleh yang sudah meninggal, kemudian kita lihat solehnya, maka kita doakan mudah-mudahan beliau diterima amal ibadah. Baik. Lanjut hadisnya. Lalu besok paginya Talha bercerita kepada orang-orang sampai berita tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Kenapa kalian heran, takjub dengan keadaan orang yang tidak mati syahid masuk surga duluan, sedangkan yang mati syahid masuk surga belakangan? Kenapa kalian heran? Kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, hadza kana ashaddar rajulaini ijtihadan thumma istushhid wa dakhala al-akhiru al-jannata qablahu." Wahai Rasulullah, yang pertama ini dia berjihad mati syahid, kemudian dia semangat ibadahnya. Tetapi yang kedua malah masuk surga duluan dibandingkan yang pertama. Kenapa? Apa sebabnya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alaisa qad makatha hadha ba'dahu sana?" Bukankah orang ini yang kedua tadi dia masih hidup setahun setelah yang pertama meninggal? Kemudian para sahabat menjawab, "Bala, iya wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, "Wa adraka Ramadan." Bukankah orang ini mendapati bulan Ramadan setahun lagi? Bukankah orang ini mendapati bulan Ramadan setahun lagi? Para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah, perhatikan yang jiwanya masih belum benar-benar ingin masuk bulan Ramadan. Ayo punya tekad nih, doa banyak-banyak agar masuk dalam bulan Ramadan. Karena dia ghanimah, dia harta rampasan, dia adalah harta karun yang sangat luar biasa Ramadan ini. Harta yang sangat berharga. Perhatikan, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama' wal ard. Maka jarak antara orang kedua yang masuk surga duluan, yang mendapati Ramadan setahun lagi, dengan orang yang mati syahid, jaraknya karena dia mendapati bulan Ramadan antara langit dan bumi. Saya sudah bilang, langit yang kita lihat biru hanya batas kepala kita. Jangan remehkan Ramadan. Berarti berdasarkan hadis ini kembali ke tema kita, Ramadan, meraih Ramadan terbaik. Maka makna Ramadan terbaik adalah meraih tingkatan paling tinggi di surga. Bagaimana caranya seorang masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian dia diampuni dosa, dimaafkan kesalahan, dengan sebab Ramadan dimasukkan ke dalam surga, dengan sebab Ramadan ditinggikan derajatnya di dalam surga. Itu menjadi pertanyaan besar untuk kita. Itulah inti kajian saya. Yang saya sebutkan tadi dari sekitar 40 menit yang lalu, itu pendahuluan. Kajiannya belum. Bagaimana caranya saya agar dapat Ramadan tahun ini meraih Ramadan terbaik yang sama dengan diampuni dosa, dimaafkan kesalahan. Bagaimana caranya saya mendapat Ramadan tahun ini Ramadan terbaik yang sama dengan saya bisa masuk surga dengan sebab mendapati bulan Ramadan. Bagaimana caranya saya mendapati Ramadan tahun ini Ramadan terbaik yang dengannya saya ditingkatkan di tingkatan surga yang paling tinggi. Jarak antara orang yang
tidak mendapati Ramadan dengan Ramadan antara langit dan bumi. Subhanallah. Itu yang ketiga. Yang keempat, makna meraih Ramadan terbaik adalah bagaimana caranya saya meraih sebuah malam yang harganya lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan Pak. Ramadan ini mahal Pak. Cuma kadang-kadang kita tidak tahu harganya Ramadan, anggap biasa aja. Akhirnya ada yang malah nggak puasa Ramadan, ada yang malah masih maksiat Ramadan, ada yang malah ibadahnya begitu-gitu aja dalam bulan Ramadan. Tidak ada perbedaan signifikan yang begitu mencolok saat dia di dalam bulan Ramadan. Biasa-biasa saja hidupnya. Bedanya cuma nahan makan, nahan minum. Itu kata para ulama salaf, ahwanus siyam tarkut ta'ami wasyarab. Yang artinya, puasa paling rendah cuma puasa yang menahan makan dan minum. Itu puasa paling rendah, Pak. Kita akan membicarakan puasa yang tertinggi, yang dengannya kita dapat Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada mendapatkan beribadah selama 83 tahun 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Coba perhatikan Pak, saya bacakan beberapa hadis tentang Lailatul Qadar. Dan saya akan kasih nanti panitia buku saya, judulnya Pasti Dapat Lailatul Qadar. Dia PDF, bisa dibagikan. Dan saya tidak komersilkan buku-buku saya. Saya kira tidak pantas untuk buku agama dikomersilkan. Maka silahkan itu wakaf untuk kaum muslimin, dibagikan, dibaca, terutama sebelum masuk bulan Ramadan. Kalau seandainya ada yang nyetak tanpa izin silahkan, asal jangan dijual. Judulnya Pasti Dapat Lailatul Qadar. Di internet juga banyak. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, perhatikan. Saya akan sebutkan tentang Lailatul Qadar. Apa sih istimewanya Lailatul Qadar tersebut, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Lailatul Qadar malam penuh berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Apa arti berkah, Pak? Coba sekarang saya baca ayat yang lain yang juga berkaitan dengan berkah tentang Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin." Sesungguhnya rumah pertama kali yang diletakkan oleh Allah untuk beribadah manusia kepada Allah di bumi adalah di Bakkah, nama lain dari kota Mekah, yang penuh dengan berkah. Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, ja'alahu mubarakan litadha'ufil 'amali fihi fal barakatu kathratul khair wa ziyadatuh. Beramal ibadah di Masjidil Haram, di Ka'bah Al-Musyarrafah penuh dengan berkah. Maksudnya dilipatkan pahalanya berlipat-lipat. Itu yang dimaksud dengan berkah. Maka berkah adalah pahala yang banyak dan terus bertambah. Berarti ketika kita katakan Lailatul Qadar diturunkan pada malam yang penuh berkah, berarti pahalanya banyak dan terus bertambah. Makanya sholat di dalam Masjidil Haram berapa nilainya? Coba kita hitung sama-sama ya Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, "Salatun fil Masjidil Haram bi mi'ati alfi salah fima siwahu." Satu kali sholat
bukan 1 rakaat. 1 kali sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Baik itu sholat wajib, sholat sunnah, sholat jenazah, sholat apapun. 1 kali sholat senilai dengan 100.000 sholat di selain Masjidil Haram. Seberapa itu Ustaz hitungannya gimana? Anggap saja ini, mohon maaf, Masjid Jami' Syubban. Kita sholat sehari sekali 5 kali. Sholat wajib. Kita ingin dapat angka 100.000 sholat. Berapa tahun kita sholat di Masjid Jami' Syubban sampai dapat 100.000 sholat? Silahkan tanya Google. Berapa tahun? 100.000 sholat itu kalau hitungannya 1 kali 5 kali sholat di masjid biasa, bukan di Masjidil Haram, berapa tahun gitu. Kita hitung begini, 1 hari 5 kali, 30 hari sebulan, 5 kali 30, 150. Setahun kali 12, 150 kali 12 berapa? 1.800. 1.800, oke? Itu 1 tahun. 1.800. Kita ingin menuju angka 100.000 sholat. 100.000 sholat. Coba bayangkan. Bapak menghitung 54, 7 tahun. 54 tahun, 7 bulan. Saya pernah menghitung 55 tahun, 6 bulan, 20 hari. Itu 1 kali sholat di Masjidil Haram. 100.000 sholat. Itu arti berkah. Itu yang Rasulullah SAW, Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan, 83 tahun, 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Dia malam yang penuh dengan berkah. Pahalanya berlipat-lipat. Aneh aja kalau seandainya 10 malam terakhir orang tidur di dalam bulan Ramadan. Maka saya pesan nih kepada DKM Masjid Jami' Syubban, biarkan masjid terbuka, lampunya hidup selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Orang beriktikaf di masjid, orang beribadah di masjid, biarkan. Rubah Pak suasana kita di dalam bulan Ramadan kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Biasanya kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan yang penuh pasar, mall, pusat perbelanjaan, makanan, baju baru, rubah Pak. Kalau ingin beli baju baru sekarang, meskipun dikatakan baju bulan Sya'ban, biarin. Bukan baju lebaran, biarin. Sayang Pak. Coba perhatikan lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, "Lillahi fihi lailah khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad harim." Di dalamnya, dalam bulan Ramadan, Allah memiliki 1 malam. Dia cuma 1 malam Pak, yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikannya, maka ia benar-benar telah diharamkan dari kebaikan apapun. Saya sering mengatakan yang tidak dapat Lailatul Qadar di bulan Ramadan seakan-akan tidak masuk loh bulan Ramadan. Rugi. Rugi Pak. Ustaz, saya kan sudah tua Ustaz. Nabi Muhammad SAW sampai meninggal, umur beliau berarti 63 tahun. Di tahun terakhir bahkan beliau i'tikaf 20 hari. Di tahun beliau meninggal. Tahun ke-10 berarti. 10 Hijriah beliau i'tikaf 20 hari. Karena mau meninggal tahun itu. Maka tidak ada alasan tua-tua untuk tidak ke masjid. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Untuk tidak beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena ada sebagian dari kita kadang-kadang imam sholat tarawih panjang dikit protes. Ya, lihat Aisyah radhiyallahu anha bercerita. Sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalla arba'an, beliau sholat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan engkau tanya bagaimana panjangnya sholatnya Rasulullah SAW dan bagusnya sholatnya Rasulullah SAW. Ini Pak, ini harus dirubah kita. Karena di Indonesia kadang-kadang 10 hari terakhir bulan Ramadan sudah tidak ada lagi bau-bau Ramadan. Betul apa betul Pak?
Saya terlalu keras atau betul nih? Betul nggak? Betul kan? Apalagi ada, saya tidak mengharamkan Pak, apalagi ada istilah mudik. Ya itu budaya, oke kita tidak mengharamkan. Tapi 10 hari terakhir Ramadan mahal Pak. Mahal. Kalau mau mudik juga jangan di malamnya itu malam ganjil. Karena biar kita malam ganjil bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Bapak tidak mau mendapatkan pahala yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di malam Lailatul Qadar, hadis riwayat Imam Ahmad, innal malaikah tilkal laila fil ard aktsaru min adadil hasa. Para malaikat di bumi pada malam itu lebih banyak daripada bilangan batu-batu kerikil. Silahkan hitung batu kerikil di atas muka bumi ini, berapa jumlahnya? Dan malaikat kalau sudah turun tidak gratis. Ada berkahnya, ampunan dan rahmat. Karena malaikat kalau turun seperti sekarang majelis ilmu di masjid, itu kan dikerumuni oleh para malaikat. Kan ada hadisnya, inna lillahi malaikatan fil ardi sayyahin. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat di bumi yang berjalan-jalan. Fa'idha wajadu majlis dzikir, kalau mendapati majlis zikir, ini Pak, majlis zikir yang benar ini Pak, yang mempelajari Al-Quran, hadis Rasul, mempelajari halal haram, mempelajari bagaimana orang berakidah yang benar, beribadah sesuai dengan sunnah, itu majlis zikir yang benar. Artinya daripada salafus saleh. Saya bisa membuktikan perkataan saya ini, majlis zikir itu yang ini. Bukan yang berzikir saja. Tetapi yang ini yang membicarakan bagaimana orang jual beli, halal haram, bagaimana orang sholat, tata caranya, bagaimana puasa Ramadan. Ini majlis zikir. Ini saya bisa buktikan itu perkataan para sahabat Nabi. Majlis zikir yang seperti ini yang dimaksud. Kemudian kalau ada seorang malaikat mendapati majlis zikir, maka para malaikat tersebut berkata, "Ta'halummu ila hajatikum." Ayo sini, ini yang kalian cari. Ini majlis ini yang diliputi oleh para malaikat. Dan para ulama menjelaskan apa maksudnya para malaikat mengerumuni. Maksudnya tidak gratisan. Malaikat akan mendoakan, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Ya Allah ampuni dosanya. Ya Allah rahmati dosa, ya rahmati orangnya. Nah begitulah juga di dalam Lailatul Qadar. Apakah kita tidak ingin Pak mendapatkan Lailatul Qadar? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah, kalau antum baca tafsir Imam Ibnu Katsir, silahkan baca, cek, sekarang mudah Pak, internet banyak, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga mudah sekali nuntut ilmu zaman sekarang. Silahkan baca tafsir surat Al-Qadar, kemudian terjemahkan dalam bahasa Indonesia dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Ada 3 keistimewaan orang beribadah pada Lailatul Qadar. Maka pantas memang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man hurima khairaha faqad hurimal khaira kullah wa la yuhram khairaha illa mahrum. Yang diharamkan mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, tidak beribadah pada Lailatul Qadar, dia diharamkan dari seluruh kebaikan. Dari seluruh kebaikan. Tafsiran pertama, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tafsiran yang pertama adalah bahwa kana rajulun fi Bani Israel, ada seorang laki-laki dalam Bani Israel, sama fin nahar wa qama fil lail wa jahada alfasana. Selama 1000 bulan laki-laki dari Bani Israel ini siangnya berpuasa sambil berjihad, malamnya bangun malam. Kemudian Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Artinya apa? Beribadah di malam Lailatul Qadar. Satu malam saja lebih baik daripada ibadahnya orang tadi. Berjihad, berpuasa di siang hari selama 1000 bulan dan bertahajud di malam hari selama 1000 bulan, dan dia dari Bani Israel. Coba Pak, cuma satu malam. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Yang artinya adalah beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadahnya 4 orang nabi, Zakaria,
Ilyasa, Hizqil. 4 orang nabi dari Bani Israel. Abadullah 80 sanah. Beribadah kepada Allah 80 tahun. La ya'sullaha tarfata ain. Selama 80 tahun menjadi ahli ibadah, tidak pernah sekejap mata bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat takjub dengan ibadah 4 orang nabi beribadah selama 80 tahun tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Lalu datang Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ajibat ummatuk. Umatmu takjub min ibadati arba'ati nafar minal anbiya min Bani Israel. Abadullah 80 sanah la ya'sullaha tarfata ain. Mereka takjub, umatmu takjub dengan ibadah 4 orang nabi beribadah kepada Allah 80 tahun tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Innallaha anzala khairan min zalik. Allah telah menurunkan yang lebih baik untuk umatmu daripada ibadahnya 4 orang nabi tadi. Beribadah 80 tahun tidak pernah bermaksiat. Apa itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadahnya 4 orang nabi dari Bani Israel, beribadah selama 80 tahun 1000 bulan tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Mustahil Pak, ketika ada orang dapat seperti ini hadisnya, riwayatnya, dia tidak tergugah untuk benar-benar beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Masih main-main di pusat perbelanjaan 10 hari terakhir malam bulan Ramadan? Enggak ya. Jangan. Sayang. Harus dirubah kebiasaan kita, ibu-ibu harus dirubah. Kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang ada bau kacang, bau kare, bau opor, bau baju baru, apalagi kalau sudah beli baju baru, kemudian sampai di rumah dipasin ternyata kekecilan, balik lagi ke pasar, ternyata yang jualan sudah tidak ada lagi, bingung dia, cari lagi, habis waktu. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diampuni dosa yang terlalu akan datang. Bagaimana beliau kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan? Ahyal lail wa ayqadha ahla wa jadda wa shadda al-bi'za, menghidupkan malam. Para ulama mengatakan di antaranya Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i, ini dengarkan yang ngaku-ngaku madzhab Syafi'i. Beliau mengatakan tidak ada malam diperbolehkan untuk beribadah semalaman suntuk kecuali 10 malam terakhir bulan Ramadan, berdasarkan hadis ini. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim sahih. Beliau kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, begadang malam untuk beribadah. Membangunkan anak istri agar mereka beribadah. Mengikat tali sarung, menggauli istri untuk beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu orang yang diampuni dosa yang terlalu yang akan datang. Bagaimana kita yang tidak ada jaminan sama sekali? Bahkan sebagian dari orang ada yang kadang-kadang solehnya cuma di hadapan orang. Saat di rumah, semuanya dilibas, langgaran semuanya dilibas, semuanya ditonton. Maka meraih Ramadan terbaik sama dengan meraih pahala Lailatul Qadar yang sudah saya sebutkan tadi pahala. Bagaimana caranya Pak? Ya, 4 itu Pak. Sekarang saya ingin menyebutkan caranya. Yang pertama, saya ambilkan dari ayat-ayat puasa. Ayat-ayat puasa. Ayat puasa itu di dalam surat apa Ustaz? Dalam surat ayat berapa? Ayat-ayat puasa dan Ramadan dari surat Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 187. Kita ambil ayat-ayat tersebut agar kita bisa mendapatkan Ramadan terbaik, yang artinya ada 4 yang saya sebutkan tadi. Yaitu seseorang diampuni dosa, dimaafkan kesalahan, masuk ke dalam surga. Di surga mendapatkan tingkatan yang paling tinggi, kemudian mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Sedikit cerita Pak, saya pernah janjian sama istri saya. Nanti 10 hari terakhir bulan Ramadan gak usah keluar ya, gak usah ke pasar. Kalau ingin ke pasar sekarang carilah sekarang aja. Gak usah ke pasar gitu. Sayang. Harus dididik istrinya, bapak-bapak kepala keluarga.
Bapak yang akan bertanya pertama kali akan ditanya oleh Allah kelak di hari kiamat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajul ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhu. Lelaki, dia pemimpin atas rumah tangganya dan dia paling bertanggung jawab atas rumah tangganya. Terutama anak-anak, Pak. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan, hati-hati, Pak. Kita mungkin i'tikaf di masjid, ibadah di masjid, anakmu kemana? Itu akan diminta bertanggung jawaban, Pak. Gandeng mereka, wallahi gandeng, Pak, mereka. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Gandeng mereka. Karena mungkin kita saleh, mungkin kita sholat di masjid, bahkan mungkin pengurus masjid. Tapi anak-anak kita di mana, Pak? Baik. Kiat yang pertama. Allah berfirman dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini saya ambil 2 kiat. Yang pertama, bulan Ramadan, agar meraih Ramadan terbaik, berpuasalah. Yang karena iman dan karena ihtisab. Berpuasalah yang karena iman dan karena ihtisab. Apa artinya puasa karena iman? Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yang dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Imam Nawawi ulama Islam abad ke-7 Hijriyah, bermadzhab Syafi'i, dan beliau salah seorang panutan di dalam madhab Syafi'i. Yahya bin Syaraf An-Nawawi Abu Zakaria, yang mempunyai kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan berpuasa karena iman adalah al-i'tiqad bi fardhiyati saumihi, meyakini di dalam kalbu kewajiban puasanya. Makanya, Pak, nanti kalau seandainya di dalam bulan Ramadan Bapak Ibu berpuasa, maka harus ada di dalam kalbu. Jangan hanya sekedar rutin saja, tapi dalam kalbu, saya ini ya Allah menahan makan, minum, dan seluruh yang batalkan puasa dari mulai adzan subuh sampai adzan maghrib, karena mengakui ini kewajiban dari Engkau ya Allah. Jangan cuma ikut-ikutan, letakkan itu di dalam kalbu, Pak. Itu namanya man shama ramadhana imanan. Barang siapa yang berpuasa ke bulan Ramadan karena iman, meyakini puasa Ramadan itu kewajiban dari Allah. Saya bukan hanya sekedar ikut, saya bukan hanya sekedar ya sudah kalau bulan Ramadan enggak makan, enggak minum dari subuh sampai maghrib selesai. Enggak, meyakini dalam kalbu bahwa ini kewajiban dari Allah. Satu. Yang kedua, ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman dan karena ihtisaban. Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, dan beliau adalah ulama Islam di abad ke-5 Hijriyah. Abu Sulaiman Al-Khattabi, beliau adalah namanya Hamad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Khattabi, ulama Islam abad ke-4 afwan. Kenapa saya sering menyebutkan begini, Pak? Agar ini bukan dari perkataan saya, bukan dari perkataan Ahmad Zaiduddin yang hidup di zaman abad ke-15 Hijriah ini. Tapi ini perkataan ulama besar, ulama yang wafat pada tahun 388 Hijriah, abad ke-4 Hijriah, ahli hadis. Kemudian mempunyai kitab judulnya Ma'alimus Sunan, Syarah Sunan Abi Dawud. Kemudian mempunyai kitab namanya Syarah Sahih Bukhari. Ulama besar, bukan orang sembarangan, bukan ulama sekarang. Abad ke-15, abad ke-14, abad ke-13, abad ke-12, abad ke-10, enggak, abad ke-4 Hijriah, bukan orang sembarangan. Agar kita paham bahwa ini si penceramah ngomong bukan asal ngomong, tetapi berasal dari para ulama. Karena permasalahannya sekarang kadang-kadang sebagian orang, Pak, kalau ngomong di hadapan masyarakat Islam, kadang-kadang
makna hadisnya diambil dari kontongnya sendiri. Dia paham sedikit bahasa Arab, ini, seperti ini bagus maknanya, akhirnya disampaikan. Enggak. Lihat, Abu Sulaiman Al-Khattabi dalam kitabnya Ma'alimus Sunan mengatakan, arti ihtisaban, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, dan ihtisaban adalah an yasumahu ala ma'na ar-raghbah fi thawabihi wa ajrihi fala yastatilu li siyamihi wa la yastathqilu li ayyam. Lihat. Yang artinya, berpuasa karena ihtisab adalah berpuasa dengan penuh semangat untuk mendapatkan pahala puasa. Maka orang yang berpuasa ihtisab tidak merasa panjang hari-hari Ramadannya, tidak merasa berat puasanya. Makanya saya pesan, Pak, nanti saat bulan Ramadan, saat puasa, jangan pernah mengatakan, waduh baru jam 10, masih lama buka. Nah ini enggak ihtisab nih. Apalagi yang kerja, mohon maaf, kerja kuli bangunan, kuli panggul, kuli pasar, beca, ojol. Kemudian dia berkata, aduh haus banget ya Allah, haus banget. Itu bukan ihtisab. Puasa yang ihtisab, semakin haus semakin semangat, semakin dia ingin pahala dari Allah. Ya Allah, hauskan sekalian. Makanya Pak, perang-perang yang hebat di sejarah Nabi Muhammad SAW terjadi bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan bulan tidur-tiduran, Pak. Bulan semangat ibadah. Perang Badar Al-Kubra, bulan Ramadan. Perang penaklukan kota Mekah tahun ke-7 Hijriah, bulan Ramadan. Bulan semangat. Semakin haus, semakin semangat. Dia tidak mengatakan, ya Allah haus sekali ya Allah. Kenapa ada Ramadan ya Allah? Gak ada. Itu puasa yang tidak ihtisab. Puasa yang ihtisab, semakin haus, semakin berharap pahala dari Allah. Itu namanya ihtisab. Itulah puasa yang diampuni dosanya yang telah lalu, yang akan datang. Itulah orang yang mendapatkan Ramadan terbaik. Ini yang pertama kiatnya. Berpuasa karena iman dan berharap pahala. Ihtisab. Dengan tafsiran dan penjelasan ulama yang sudah saya sebutkan tadi. Sekarang kiat yang kedua, masih di dalam ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, dituliskan atas kalian puasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Makanya para ulama mengatakan salah satu gelar Ramadan, nama Ramadan adalah Syahrut Taqwa. Sebagaimana namanya Syahrus Siyam, bulan puasa, maka dia adalah bulan takwa. Berarti Pak, berarti saat berpuasa maka bertakwalah. Apa itu takwa? Fi'lu ma'mur wa tarku mahdhur. Mengerjakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Bahkan semestinya saat orang berpuasa semakin taat, semakin takut maksiat, semakin banyak ibadah, semakin menjauh dari maksiat saat orang berpuasa. Hati-hati Pak, yang saya sebutkan tadi. Jangan sampai Ramadan kita diberi umur oleh Allah, tidak diampuni dosa, tidak dimaafkan kesalahan, tidak dimasukkan surga, tidak ditingkatkan tingkatan tinggi dalam surga, tidak dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Karena puasanya tidak takwa. Ustaz, puasa yang takwa itu bagaimana? Ada seorang ahli tafsir di abad ke-14 Hijriah. Ini saya menukil ulama sekarang 14. Kita sekarang 15, 14, berarti 100 tahun yang lalu. Namanya Fadilat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Di dalam kitab beliau Tafsir As-Sa'di, beliau berkata, as-siyam
min akbari wa a'zami asbabit taqwa li'anna fihi imtithalul amr wa ijtinabin nahi. Puasa sebab paling terbesar, paling terkuat untuk membuat orang bertakwa. Kenapa? Karena di dalam puasa kita mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Orang puasa wajib bertakwa, Pak. Sekarang saya akan sebutkan hal-hal yang diharamkan dengan sangat saat berpuasa, membuat orang puasanya hanya dapat lapar dan haus. Ustadz, masa ada dapat yang cuma dapat lapar dan haus puasanya? Banyak, Pak. Bukan saya yang menentukan, itu Rasul SAW mengatakan banyak yang cuma dapat lapar dan haus. Jangan pede kita, jangan percaya diri kita. Banyak. Rasul SAW bersabda, rubba saim. Berapa banyak? Rubba dalam bahasa Arab itu menunjukkan kepada kathrah. Berapa banyak? Artinya sangat banyak. Orang berpuasa laisa hadduhu min siyami illa al-ju' wal 'ataf. Bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Banyak berarti. Hati-hati, jangan sampai kita itu. Siapa mereka yang mengerjakan hadis-hadis berikut? Hal-hal yang diharamkan dengan sangat saat Ramadan. 1, hadisnya. Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih. Ini sebelumnya saya mohon maaf, ini sampai jam berapa kita nih? Enggak ada panitia yang memberitahu saya. Sampai jam berapa? Hah? Oh, 15 menit ya. Terima kasih. Baik. Karena kalau nggak diberi waktu saya ini kadang lama gitu, Pak. Baik. Sampai mana tadi? Baik. Takwa. Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bih falaysa wal jahla falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'ama wa syarab. Hati-hati, jauhi di saat Ramadan. Menghapuskan pahala. Tidak dapat ampunan. Jauhi saat Ramadan. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan yang menunjukkan kepada kedustaan, seperti mengoplos, memalsukan, memarkup, menipu, sumpah palsu, saksi palsu, termasuk di dalamnya. Wal jahla, perbuatan yang kebodohan, sia-sia. Tidak ada manfaatnya, sia-sia. Kebanyakan ngomong, akhirnya ghibah, akhirnya namimah. Ghibah menyebutkan keburukan orang lain tidak di hadapannya, namimah mengadu domba. Banyakan ngomong, sia-sia. Jahal, kebodohan. Ya. Atau mengerjakan perbuatan sia-sia lainnya. Jauhin. Maka Allah tidak perlu dia berpuasa. Allah tidak berhajat dia berpuasa. Itu hadis yang pertama. Hati-hati dosa apa tadi? Dusta. Perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan. Dan perbuatan kebodohan sia-sia yang tidak ada manfaatnya. Hati-hati. Yang ke hadis kedua. Rasulullah SAW bersabda, laisa siyamu minal akli wasyurb. Itu tadi hadis riwayat Bukhari ya. Sekarang hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Laisa siyamu minal akli wasyurb, innama siyamu minal laghwi warrafath. Bukanlah puasa itu dari hanya menahan makan dan minum. Sesungguhnya sebenar-benar puasa adalah menahan perbuatan laghu. Laghu itu apa? Yang melalaikan. Kalau tadi sia-sia, ini melalaikan. Seperti apa? Seperti mendengarkan musik. Kalau di zaman sekarang nonton film. Dan saya ingat perkataan Syekh saya, Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin, guru besar akidah di Masjid Nabawi dan di Universitas Islamic University of Madinah. Beliau mengatakan terkadang orang kafir lebih paham keagungan Ramadan dibandingkan sebagian kaum muslimin. Buktinya apa? Mereka buat acara-acara di televisi yang membuat kaum muslimin tertahan untuk beramal soleh,
tertahan untuk baca Quran, tertahan untuk beramal soleh, tertahan untuk baca Quran dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena acara di televisi banyak yang melalaikan. Sinetron religi, lagu-lagu religi, ya, banyak yang melalaikan. Perhatikan baik-baik. Itu termasuk lagu. Sesungguhnya hakikat puasa menahan perbuatan yang melalaikan. Dengar musik, lupa Al-Quran. Baca Quran lupa. Nonton film, nonton sinetron. Semakin mau 10 hari terakhir, semakin puncaknya. Wah, kira-kira endingnya apa nih? Mati nggak nih jagoannya? Coba lihat, perhatikan saja. Bahkan subhanallah, coba lihat. Sahur. Acara yang menarik apa? Lawak. Sahur itu Pak, wabil ashar hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur seseorang beristighfar. Ini enggak lawak Pak, ditontonkan ke kita lawak. Kita sambil makan sahur sambil nonton, lawak. Bukan istighfar gitu. Benar-benar dirubah jauh dari Al-Quran. Itu lagu Pak, lagu. Dan sesungguhnya puasa hakikatnya adalah menahan dari perbuatan lagu dan rafath. Perhatikan rafath. Ini banyak di zaman sekarang. Ini bukan dari tafsiran saya. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Islam abad ke-9 Hijriah, bermadhab Syafi'i. Di dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan rafath adalah al-kalamul fahish, perkataan keji, kotor, porno. Saat Ramadan Pak, jaga lisannya dari mengatakan perkataan-perkataan yang keji, berkaitan dengan syahwat, berkaitan dengan antara pusar dan lutut, jauhi. Beliau juga mengatakan yutlaqu ala hadza wa ala al-jima', juga perkataan yang berkaitan dengan bersetubuhnya laki-laki perempuan. Ramadan lisannya jauhi berbicara tentang itu Pak, jauhi. Wa ala muqaddimati, atau perkataan-perkataan yang menjurus ke sana, pendahuluan menjurus kepada jima. Au ala dzikrihi minan nisa, atau perkataan-perkataan yang menyebutkan tentang perempuan, menceritakan, oh itu baru janda tuh cantik loh. Dan seterusnya, menceritakan tentang perempuan. Ramadan lisannya nggak begitu. Kalau ingin dapat Ramadan terbaik, nah, kita ini Pak di zaman yang rafathnya banyak. Dari mana Pak? HP Pak, dari HP yang kita bawa. Bahkan HP ini bisa mencandukan kita. Sebagian orang dulu kalau mau masuk WC, sebagian laki-laki merokok di WC. Sekarang HP di WC. Melihat Ramadan Pak, scroll, terutama mohon maaf yang seumuran dengan bapak saya umurnya 70 tahun. Karena umur manusia dibagi oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnul Jauzi, ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Beliau membagi umur manusia itu menjadi 5 Pak. 0 sampai 15 umur anak-anak. Ini semestinya dia belajar yang baik-baik karena umur anak-anak. 15 sampai 35 umur muda. 15 sampai 35. Umur 35 sampai 50 ini umur matang. Umur matang. Biasanya ini sudah susah berubah Pak. Suka ini, tidak susah. Dan biasanya ini warisan masa muda. Yang biasa masa mudanya malas tahajud, susah untuk bertahajud di umur matang. Susah, 35 sampai 50, susah. Yang gak biasa baca Quran, susah untuk berumur matang dia baca Quran. Gak biasa. Para ulama mengatakan, man syabba ala syai' syabba alih. Siapa yang di masa mudanya begitu, maka di masa tuanya seperti itu. Gak ada bedanya. Nah, umur 50 sampai 60 ini umur tua Pak. Ini harus persiapan untuk berkumpul dengan kawan-kawan yang sudah mendahuluinya. Untuk masuk kemana?
Sebuah tempat 0,5 meter kali 2,5 meter, dalamnya 5 meter. Siapkan itu, Pak. Nggak ada lagi leha-leha itu. Apalagi umur 60 sampai 80. Ini umur namanya, umur bahasa Arabnya itu bukan syaikhukhah, tetapi haram. Bahasa Arabnya itu di atas tua. Imam Nawawi mempunyai kitab Riyadhus Shalihin. Di dalam bab yang ke-12 beliau mengatakan, bab dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh di akhir umur. Kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis, tidak diberi uzur orang yang 60 umurnya kemudian tidak sibuk ibadah. Gak ada uzurnya tuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terutama Ramadan, Pak. Terutama Ramadan, jaga. Jangan sampai saya singgung ini, anak-anak yang ingin berbakti kepada orang tuanya kadang-kadang, Pak, ini HP baru, Pak. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Dia kasih bapaknya yang umur sudah 60, umur 70 HP baru. Yang aturan bapaknya baca Quran, akhirnya nonton. Betul apa betul? Yang salah itu anak. Kasih fasilitas. Aturan bapaknya biarkan saja itu yang HP monokrom. Yang cuma bisa nelpon sama SMS. Yang kalau kucing dilempar mati. Ya. 60 sampai 70, Pak. Sayang, kasihan. Itu yang salah anaknya. Anak kadang-kadang kita sebagai anak, kita ingin memberikan hadiah lah kepada, karena biasanya umur matang kan sudah semuanya tercukupi, ada rumah, ada istri, ada anak, ada mobil, ada semuanya tercukupi. Dia ingin bakti sama orang tuanya, tapi salah ngasih hadiah sama orang tua. Aturan Ramadan bapaknya sibuk dengan Quran, ini sibuk nonton berita. Nonton berita bukan di TV lagi sekarang, di YouTube. Berita korupsi fulan, berita politik begini. Habis waktu. Dan habis waktu ceramah saya. Ini ada pesan dari DKM Masjid untuk motivasi infak pembangunan masjid. Saya ingin kembali ke masjid ini nanti suatu saat dalam keadaan masjid ini sudah selesai. Coba kita kasih challenge jamaah masjid ini semua. Saya pernah ngasih challenge, Pak, Masjid Imam Nawawi di Cilegon. Saya bilang saya tidak akan kembali ke masjid ini sebelum masjid ini selesai. Kemudian kalau sudah selesai beritahu saya. Kemudian sudah selesai sama DKM-nya, Ustadz, masjid sudah selesai. Janji antum kajian lagi di sini. Maka kita kasih challenge untuk masjid ini 6 bulan ke depan sudah selesai. Berani, Pak? Berani enggak, Pak? Berani enggak? Ya, harus berani, Pak. Masa ini rumah Allah tidak selesai? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya masjidnya hanya seangkerman burung. Jadi kalau burung itu ada sarangnya, di situ dia mengangkremi telur-telurnya, sekecil itu Allah akan bangunkan rumah untuknya di surga kelak. Saya yakin jemaah di sini semangat untuk menyelesaikan pembangunan masjid ini. Mudah-mudahan kita bertemu kembali nanti di bulan menjelang Ramadan yang lain dan masjid ini sudah selesai. Taib, karena waktu habis, Pak. Itu kiat 2 itu saja, Pak, ya. Yang pertama, berpuasalah karena bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala. Yang kedua, berpuasalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih ada kiat-kiat yang lain. Kalau Bapak ingin mendengarkan kiat-kiat yang lain, maka silahkan nanti ada kajian di jam 9.30 di Masjid Imam Syafi'i. Di mana?
Pakupatan ya. Iya. Di Masjid Imam Syafi'i judulnya hampir sama dan tapi ada tambahan-tambahan lainnya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Semoga kita bertemu kembali di dalam majelis-majelis ilmu yang lain di masjid ini dalam keadaan masjidnya sudah jadi dengan sempurna. Kalau tidak bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa dengan nama-nama Allah. Boleh pertanyaan Bapak DKM? Ada yang mau nanya? Oh, 5 menit. Silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Iya. Iya. Umur saya adalah 66 tahun. Kita ini berjalan saja ya. Ya. Setelah insya Allah bulan ini saya mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Setelah saya diangkat, berarti ya ada terima, ada orang istri berapa bisnis, bilang ketika itu dapat ada 5 juta. Apakah jaminan bagi saya hingga masuk surga? Apa jaminan? Karena secara teoritis umur saya 46, paling berapa tahun lagi? 40-100 sudah beberapa tahun. Dan kalau dapat malam Lailatul Qadar sekian, ya. Paham? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, cara berpikir awalnya Pak, gini. Masuk surga bukan barteran amal ibadah kita. Itu cara dasar berpikir seorang muslim. Surga kita ini dimasukkan surga bukan karena kita bisa barter dengan amal ibadah kita. Enggak. Misalkan nih, di hadapan Allah nanti, ya Allah, saya dapat Lailatul Qadar, mana surga saya? Enggak bisa begitu Pak. Ya Allah, saya dari mulai baligh sampai mati sholat 5 waktu, mana surga saya? Nggak bisa. Itu bukan begitu cara menghitungnya nanti di hari kiamat. Ya Allah, saya puasa Ramadan selama hidup, tidak pernah bolong-bolong, mana surga Ar-Rayyan saya? Nggak bisa. Amal ibadah kita, ini ya konsepnya, amal ibadah kita bukan barter. Barter itu apa? Ganti atas surga kita. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum lan yudkhila amaluhul jannah." Salah seorang di antara kalian amal ibadahnya tidak memasukkannya ke dalam surga. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak juga engkau wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Wala ana." Tidak juga aku. Amalanku tidak memasukkanku ke dalam surga. Dia penyebab, iya. Tetapi barteran surga kita, enggak. Lalu kita masuk surga dengan apa? Illa an yataghammadina Allahu bi fadlin min wa rahmah. Kecuali Allah meliputiku dengan karunia dan rahmatnya. Jadi masuk surga seseorang itu karena rahmat dan karunia Allah. Bukan dengan barteran amal ibadahnya. Paham Pak sampai sini? Itu konsepnya. Baik. Lalu Ustadz, yang kedua saya ingin menjawab. Orang beribadah pada Lailatul Qadar atau malam-malam ganjil. Karena Lailatul Qadar itu kapan sih terjadinya? Pasti di dalam bulan Ramadan, tidak ada di bulan lain. Yang kedua, pasti di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tidak ada di 10 hari pertama, tidak ada di 10 hari kedua. Pasti 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sangat diharapkan kejadiannya di malam ganjil. Sangat diharapkan kejadiannya di 7 malam terakhir. Kemudian sangat diharapkan lagi kejadiannya di malam yang ke-27. Itu urutan-urutan tentang Lailatul Qadar.
Taib Ustadz, kalau saya beribadah di malam-malam tersebut, apa tanda saya dapat Lailatul Qadar? Maka jawabannya, tidak ada dalil yang menunjukkan seseorang tanda dapat Lailatul Qadar ini, itu, secara eksplisit dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti bagaimana Ustaz? Tugas kita beribadah di 10 malam terakhir, semoga kita dapat Lailatul Qadar. Dengan pemahaman yang kedua ini berarti kita tidak bisa menjamin diri kita dapat Lailatul Qadar atau tidak. Berarti pula cara berpikir Bapak tadi, kalau sananya umur saya 66, tadi 83 tahun 4 bulan, berarti kan masih ada sisa nih. Plus, surplus. Ya. Berarti kan ada modal untuk masuk surga. Jawabannya, kita belum tahu apakah diterima atau tidak. Tugas kita beramal ibadah dan berharap untuk dapat pahalanya. Itu jawaban yang kedua. Bisa dipahami Pak ya? Jawaban yang ketiga adalah yang dimaksud dengan beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan, yaitu seseorang mendapatkan pahala ibadah selama 83 tahun 4 bulan ketika dia beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar. Maka ini adalah keistimewaan Lailatul Qadar. Yang mana umur kita saja sebagaimana yang Bapak sebutkan tadi, itu sesuai dengan hadis Rasul. Rasul SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku tidak lebih daripada 60 sampai 70. Sedikit sekali yang lebih daripada itu. Sedikit sekali. Kalau ingin buktikan sekarang coba. Ada yang umur lebih daripada 70, 80 angkat Pak. 1,1. Kan sedikit sekali yang lebih daripada itu. Kita ini 60 sampai 70 tahun saja. Nah, ketika kita beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar, kita dapat pahala beribadah selama 83 tahun 4 bulan, itu menunjukkan keutamaan Lailatul Qadar, keagungan beribadah pada Lailatul Qadar untuk menambah semangat kita untuk beribadah. Bukan berarti kita hitung-hitungan dengan yang Bapak sebutkan tadi. Paham ya? Dan hikmah Allah tidak menyebutkan bahwa orang yang dapat Lailatul Qadar ada tandanya. Kalau saya dari kecil itu dapat cerita Pak, orang dapat Lailatul Qadar itu ada cahaya masuk ke dalam atap rumah, masuk ke dalam diri seseorang, kemudian besok paginya dia jadi tabib. Betul apa tidak Pak? Saya dengar cerita dari kecil dulu begitu. Alhamdulillah, dengan hikmah Allah dalam penciptaannya dan pensyariatannya, tidak ada dalil satupun yang eksplisit yang menyebutkan si fulan dapat Lailatul Qadar. Supaya tidak apa Pak? Tidak ujub. Coba tadi, mohon maaf Pak ya, saya contohkan tadi. Bapak tadi kan berpikir, saya Ustaz 66. Kalau dapat, kan belum tentu. Berarti kan ada bonus nih. Berapa tahun? 66 kurang 83 tahun kurangi 66. Bonusnya berapa? 17. Berarti nggak usah ibadah dong kalau gitu setelahnya. Nah, itu hikmahnya. Mengapa tidak ada tanda eksplisit dari Al-Quran atau hadis yang dapat Lailatul Qadar? Agar seseorang tetap bersemangat di setiap tahunnya untuk dapat Lailatul Qadar. Bisa dimaklumi Pak? Demikian. Cukup lebih dari 5 menit Pak. Yang mohon maaf kepada DKM Masjid Jami' Syubban, dan saya berterima kasih banyak kepada DKM Masjid Syubban yang sudah memfasilitasi atas kajian pagi ini, kajian Ahad subuh. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menyampaikan umur kita ke dalam bulan Ramadan. Allahumma sallim ilaina Ramadan. Ya Allah, selamatkan kita sampai bulan Ramadan. Allahumma tasallamuhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, terima dari kami amal ibadah kami nanti di dalam bulan Ramadan. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala adab. Ya Allah,
kami mohon kepada Engkau surga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau agar bisa melihat wajahmu yang mulia di surga kelak. Allahumma inna nas'aluka ridha la sakhata ba'dahu abada. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau keridhaan darimu yang tidak ada kemurkaan setelahnya selamanya. Allahumma hsyurna ma'an nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam was salafis salih wal walidain wal aqribai ajma'in. Ya Allah, kumpulkan kami dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para salafus salih, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para kerabat, orang tua seluruhnya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.